Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo sahabat akuntansi, perkenalkan nama saya Aprilia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NPM 0227231190 dari Prodi Akuntansi. Jadi pada video kali ini teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai materi ekonomi syariah dengan judul Sistem Ekonomi Islam. Buat teman-teman yang belum tahu bagaimana sih sistem ekonomi Islam, nah, simak video ini ya. Baik teman-teman, jadi sistem ekonomi Islam merupakan turunan dari rules of behavior yang dibentuk dengan paradigma creator center yang merupakan manifestasi dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia melalui wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kemudian diperjelas lagi dengan hadis Nabi. Di dalam perkembangan selanjutnya, para ulama yang datang kemudian secara terus-menerus berusaha menggali makna dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan hadis Nabi tersebut. Untuk merespon perkembangan zaman dan situasi masyarakat Muslim di seluruh dunia yang kemudian melahirkan ijma dan qiyas. Baik teman-teman, kita masuk pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu masalah pokok ekonomi Islam. Secara terperinci, masalah-masalah pokok dalam ekonomi disebabkan oleh 3 faktor yang saling berkaitan, yaitu yang pertama, kelangkaan sumber daya. Kelangkaan merupakan akibat dari ketidakseimbangan atau kesenjangan antara ketersediaan faktor-faktor produksi yang terbatas dengan tingkat kebutuhan yang tidak terbatas. Yang kedua, kebutuhan yang tidak terbatas. Kebutuhan merupakan cerminan dari keperluan manusia akan hal-hal mendasar yang digunakan untuk melangsungkan kehidupan. Di dalam ekonomi konvensional, manusia digambarkan sebagai makhluk yang mempunyai keinginan yang tidak terbatas, sehingga tidak sesuai jumlah sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, terbatasnya faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi merupakan sesuatu yang telah ada, disediakan oleh alam, atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa seperti tanah dan sumber alam, tenaga kerja, modal, dan skill. Faktor-faktor produksi ini tidak selalu tersedia dalam jumlah yang berlimpah, sehingga manusia harus memikirkan cara untuk melakukan produksi secara efisien. Begitu juga halnya dengan ajaran Islam. Ada karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan ajaran-ajaran agama lain. Yang pertama, iktisad rabbani atau ekonomi ketuhanan. Segala aspek dalam Islam tidak bisa lepas dari nilai-nilai tauhid. Ini merupakan karakteristik pertama yang membedakannya dengan sistem ekonomi lainnya. Ketika aktivitas ekonomi dilakukan sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aktivitas tersebut akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iktisad akhlaki atau ekonomi akhlak. Peran akhlak dalam Islam sangat signifikan karena perbaikan akhlak merupakan tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad SAW. Komponen akhlak dalam Islam harus diintegrasikan dalam setiap aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, iktisad insani atau ekonomi kerakyatan. Di dalam ekonomi Islam, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk melakukannya, setiap manusia dibimbing dengan pola kehidupan Rabbani sekaligus manusiawi sehingga ia mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Tuhan, terhadap dirinya, keluarga, dan kepada manusia lain secara umum. Dan yang terakhir, iktisad wasati atau ekonomi pertengahan. Islam juga mengajarkan manusia untuk tidak berlebih-lebihan dalam hidup, seimbang wasati. Dalam hal konsumsi, misalnya, ulama-ulama terdahulu mengajarkan manusia untuk hidup seimbang dengan pola yang sehat, yaitu dengan pola makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang.
Materi berikutnya yaitu fondasi ekonomi Islam. Beberapa pemikir ekonomi Islam kontemporer merumuskan beberapa landasan atau fondasi ekonomi Islam. Keempat fondasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah akidah. Akidah merupakan fondasi utama dari segala aktivitas manusia di muka bumi, termasuk aktivitas ekonomi. Konsep akidah membentuk paradigma dasar bahwa segala sesuatu yang ada dalam alam semesta ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Yang kedua adalah syariah. Syariah merupakan fondasi pendukung konsep akidah. Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk. Yang ketiga, akhlak. Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama manusia, manusia dengan lingkungannya, dan manusia dengan pencipta alam semesta agar hubungan tersebut menjadi harmoni dan sinergis. Dan yang terakhir adalah ukhuwah, merupakan fondasi pendukung berikutnya dalam segala aktivitas ekonomi. Ukhuwah atau kesetiakawanan adalah prinsip persaudaraan dalam menata interaksi sosial yang diarahkan pada harmonisasi kepentingan individu dengan tujuan kemanfaatan secara umum dengan semangat tolong-menolong. Baik teman-teman, materi selanjutnya yaitu pilar ekonomi Islam. Pilar dapat digunakan sebagai alat ukur kokoh tidaknya bangunan ekonomi mulai dari level individu, instansi, maupun sistem. Dari karakteristik sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dapat disarikan ke dalam beberapa pilar, yaitu yang pertama pilar keadilan. Pilar keadilan memayungi segala aktivitas yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Yang kedua, pilar keseimbangan. Pilar keseimbangan dimaksudkan sebagai penyeimbang antara aspek material dengan spiritual dalam segala aktivitas ekonomi. Konsep keseimbangan tawazun merupakan nilai dasar yang pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi Islam, semisal kesederhanaan, moderation, hemat, parsimoni, dan menjauhi sifat boros atau israf. Dan yang ketiga, pilar berikutnya adalah kemaslahatan, yaitu segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral, duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Baik, materi selanjutnya yaitu tujuan ekonomi Islam. Di dalam Islam, pencapaian tujuan ekonomi selaras tujuan syariat Islam itu sendiri, maqasid syariah, yaitu mencapai maslahat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat, hayatan tayyiban. Kemaslahatan dalam bidang ekonomi sebagaimana yang dimaksudkan di atas akan tercapai jika hal-hal berikut terwujud. Yang pertama, kesejahteraan ekonomi. Dengan berpegang pada norma moral, Islam menghendaki agar setiap manusia mencari rahmat atau karunia Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menghalangi orang lain untuk mendapatkan kemajuan dan kesejahteraan. Yang kedua, persaudaraan dan keadilan. Di dalam beberapa hadis, Nabi Muhammad SAW juga berpesan kepada manusia bahwa ikatan persaudaraan seorang muslim dengan muslim lainnya sangat erat yang digambarkan sebagai satu batang tubuh. Orang-orang beriman bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu bagian yang sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan demam. Yang ketiga, kesetaraan distribusi pendapatan. Di dalam konsep tauhid disebutkan bahwa segala sesuatunya yang kita miliki dan yang ada di dunia ini, baik itu berupa harta benda kita, bumi, alam, bahkan pekerjaan dan kecerdasan yang ada pada setiap individu, pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada manusia.
untuk mengusahakan agar dapat memberi manfaat. Dan yang keempat, kebebasan individu. Dalam konteks kesejahteraan sosial, pembatasan hak-hak seseorang tidak bisa dikenakan kepada orang merdeka, berakal, dan balik, kecuali bahwa ia melakukan perbuatan yang melukai kepentingan orang lain atau kepentingan orang banyak. Baik teman-teman, materi selanjutnya yaitu nilai-nilai dalam ekonomi Islam. Di dalam pelaksanaannya, ekonomi Islam dibangun berdasarkan nilai-nilai tersendiri yang terintegrasi dalam setiap kegiatan ekonomi, yaitu yang pertama, kepemilikan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara absolut. Di dalam Islam, hakikat kepemilikan mutlak hanya berada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang ada di langit dan di bumi. Adapun manusia hanya berperan sebagai khalifah yang diberi amanat dan kepercayaan untuk mengelolanya dengan segala apa yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berusaha dengan berkeadilan. Manusia didorong untuk berusaha dan memanfaatkan segala sumber daya. Islam menegaskan bahwa manusia mempunyai kecenderungan cinta terhadap harta. Hal ini akan mendorong pengakuan absolut atas harta dan dapat bermuara pada penimbunan harta berlebihan. Yang ketiga, kerjasama dalam kebaikan. Kegiatan ekonomi secara individu dan berjamaah keduanya diperbolehkan. Namun, yang lebih didorong adalah kegiatan ekonomi secara berjamaah yang dijalankan berdasarkan kerjasama dan semangat tolong-menolong dalam kebaikan serta berkeadilan. Sementara itu, kompetisi dilakukan dalam bentuk yang positif, yang kompetisi dengan semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan yang terakhir, pertumbuhan yang seimbang. Tujuan keberadaan manusia di dunia yaitu untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada alam semesta, rahmatul lil alamin. Untuk mencapai tujuan itu, pertumbuhan ekonomi menjadi penting, yaitu pertumbuhan yang menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Materi selanjutnya yaitu prinsip dasar ekonomi Islam. Prinsip menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Prinsip yang dimaksudkan di sini adalah sebuah landasan berpijak di mana kerangka dan konsep ekonomi Islam dibangun di atas dasar tersebut. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam merupakan implikasi dari nilai filosofis ekonomi Islam yang dijadikan sebagai konstruksi sosial dan perilaku ekonomi. Nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam ekonomi Islam merupakan fondasi dari munculnya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi Islam. Baik teman-teman, kita sudah mencapai pada akhir materi yaitu kesimpulan. Sistem ekonomi Islam mempunyai ciri khas atau karakteristik yang tidak dimiliki oleh sistem ekonomi konvensional, seperti adanya unsur ketuhanan, akhlak, pelarangan riba, kewajiban zakat. Keseimbangan antara aspek material dengan aspek spiritual. Penggambaran sistem ekonomi dapat dilakukan seperti sebuah bangunan yang terdiri dari fondasi awal akidah, fondasi pendukung syariah, akhlak, dan ukhuwah. Kemudian adanya pilar-pilar yang menyangga sistem ini seperti keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Di atas pilar ini kemudian adanya tujuan yang juga merupakan tujuan akhir dari kehidupan manusia di muka bumi ini, yaitu mencapai falah atau kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Baik teman-teman, itulah tadi materi mengenai sistem ekonomi Islam yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan materi tadi bisa menguatkan iman teman-teman dalam bertransaksi di dalam
Islah dan tidak ada kecurangan-kecurangan yang terjadi. Sekian dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.